Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Ibu. Anak-anak ibu apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Coba biar lebih bersemangat, kita nanti kalau ibu tanya apa kabar anak-anak ibu, jawabnya alhamdulillah luar biasa, aku cantik hari ini ya. Kalau yang cowok aku ganteng hari ini. Ini cuman Rahmat yang ada cowoknya. Irsyad mana? Iya, Bu. Nah, udah ya. Nih ibu ulang lagi ya. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah ganteng. Cantik hari ini. Ya, bagus sekali. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ya, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya hari ini. Ibu panggil mulai dari Anissa Ariska Azahra. Hadir, Bu. Hadir ya. Maiza Mulyana. Hadir, Ibu. Nanda Eka Yusfira. Hadir, Bu. Safinatun Naza. Hadir, Bu. Eka Setiana. Hadir, Bu. Liana Syafika. Hadir, Bu. Dea Azura. Hadir, Bu. Siti Rahmah. Hadir, Bu. Mairani Alfianti. Hadir, Bu. Mauri Satina Villa. Hadir, Bu. Saliha Nurul Putri. Hadir, Ibu. Sabana Asmi. Hadir, Bu. Pocut Salsabila. Hadir, Bu. Hadir. Putri Rahmawati. Hadir, Bu. Rania Rizkia. Rania Rizkia. Belum masuk mungkin, Bu. Rania terkendala jaringan mungkin, Bu. Oh, Rania terkendala jaringan ya. Baik. Dinatil Amna. Saya, Bu, hadir. Baik. Rahmat Parulian RM. Hadir, Bu. Rahmat tadi hadir ya. Sekarang mana Rahmat? Bu panggil sekali lagi Sepertinya ya. Rahmat tidak mendengar, Bu. Jaringan. Rahmat masih ngomong, Bu. Aduh, Rahmat. Rahmat Parulian mana nih orangnya? Ya udah. Muhammad Irsyad Zaki. Nggak ada juga ya. Muna Salsabila. Belum hadir juga. Berarti ada beberapa yang nggak hadir ya, tapi kelas ibu hari ini udah rame nih yang hadir. Jadi bagaimana anak-anak ibu? Udah semangat belum belajar hari ini? Semangat, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah ya kalau sudah semangat. Ibu mau nanya nih, sebelumnya anak-anak ibu udah pernah ikut bimbingan klasikal belum? Belum, Bu. Saya belum, Sudah? Bu. Siapa yang belum? Anissa. Belum, Yang Bu. sudah? Yang sudah? Saya, Bu. Naza sudah pernah ikut bimbingan klasikal ya? Coba Naza jelaskan apa itu bimbingan klasikal. Jadi, bimbingan klasikal itu pelayanan kepada peserta didik secara kelas, Bu. Ya, benar sekali. Ada lagi yang mau memberikan penjelasan tentang bimbingan klasikal?
Nggak ada ya. Ya sudah, ini biar lebih jelas lagi, karena beberapa dari teman-teman juga ada yang belum pernah mengikuti bimbingan klasikal. Nah, jadi biar anak-anak ibu semuanya mengerti ya, kegiatan kita nih ngapain sih hari ini, tujuannya apa. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan ya. Jadi, bimbingan klasikal ini adalah program yang dirancang yang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor ini memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Nah, tujuannya itu agar membantu para individu untuk mampu menyesuaikan diri, mampu mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, kemudian ia mampu beradaptasi dalam kelompok, kemudian mampu menerima support ataupun ia juga dapat memberikan support kepada teman-temannya. Nah, jadi berhubung karena kondisi kita di saat ini itu adanya pandemi COVID-19, nah maka dari itu kita berkumpul di Zoom meeting untuk kegiatan klasikal kita ya. Tapi anak-anak ibu pada semangat kan nih untuk mengikuti kegiatan klasikal walaupun di Zoom? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Alhamdulillah ya kalau semangat semuanya. Nah, baik. Nah, biar lebih semangat, gimana kalau kita main ice breaking? Siapa yang mau main ice breaking? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Saya, Bu. Ramai sekali ya yang mau main ice breaking. Yuk kita mulai yuk. Ya, Bu. Gimana, Bu, ice breaking-nya? Nah, jadi sebelumnya ada nggak yang mau kasih ide buat ice breaking-nya dari anak-anak ibu? Biasanya Maiza pandai, Bu, buat ice breaking. Maiza, bagaimana Maiza? Kalau Maiza kurang pede, Bu. Biasanya Mori yang bisa nyanyi, Bu. Biasanya Mori bisa mengarang nyanyi, Bu. Oh, ya sudah. Tadi Mori bilang Maiza ya, terus Maiza juga bilang ke Mori, balik-balikan ya. Iya, Bu, kami bestie, Bu. Oh iya, Bes. Ya sudah, biar kita mempercepat waktu, langsung saja nih Ibu kasih instruksi ice breaking-nya ya. Setuju nggak kalau Ibu aja yang ngasih instruksi ice breaking-nya? Sangat setuju. Setuju. Baik. Nah, jadi kita mulainya gini. Nanti Ibu bilang hai dengan tepukan sekali, anak-anak Ibu jawabnya halo, tepukannya 2 kali. Nah, kebalikannya, nanti kalau Ibu bilang halo, tepukan 2 kali, anak-anak Ibu jawabnya hai dengan tepukan sekali. Bagaimana anak-anak Ibu sudah mengerti? Mengerti, Bu. Nah, baik, kita mulai ya. Baik, Bu. Hai. 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 Ayo, ini ada yang salah nih, kayaknya pada salah nggak fokus semua ya. Kurang jelas mungkin instruksinya, Bu. Anak-anak Ibu boleh nggak tolong hidupin kameranya dulu semuanya sebelumnya. Mungkin ada beberapa yang terkendala jaringan ya. Ya udah, sekarang kita ulang ya speaking-nya. Kalau Ibu bilang hai dengan tepukan sekali, nanti anak-anak Ibu jawabnya halo dengan tepukan 2 kali. Nah, kebalikannya, kalau Ibu bilang halo dengan tepukan 2 kali, anak-anak Ibu jawabnya hai dengan tepukan sekali. Bagaimana anak-anak Ibu dapat dimengerti? Baik, Mengerti, Bu. Mengerti. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Hai. Halo. Halo. Hai. 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 Halo. Hai. Halo. Halo. Oke, bagus sekali anak-anak Ibu. Ini beberapa ada yang nggak fokus, ada yang sudah mantap ice breaking-nya tadi mengikutinya. Ini Rahmat lagi di jalan ya? Tadi Rahmat Ibu absen, kemana Rahmat?
Sama nggak sinyal, Bu? Ya sudah. Nah, baik. Untuk selanjutnya, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya. Ini tunggu sebelumnya, Ibu. Ini Muna Salsabila sudah hadir berarti ya? Ya, Bu. Baik. Nah, jadi sebelumnya kita membuat kesepakatan waktu dulu nih. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat kesepakatan waktunya selama 30 menit, anak-anak Ibu setuju tidak? Setuju, Bu. Baik, nah jadi untuk kegiatannya nanti, Ibu bakal membentuk sebuah kelompok, beberapa kelompok menjadi 5 kelompok, terus nanti Ibu akan memberikan sebuah worksheet, di mana worksheet itu nanti akan dikerjakan oleh anak-anak Ibu semuanya per kelompoknya ya. Baik, Bu. Nah, terus nanti perwakilan dari kelompok yang akan memberikan jawaban dari worksheet-nya. Bagaimana anak-anak Ibu dapat dipahami? Paham. Paham, Bu. Baik. Nah, sekarang Ibu mau share PPT dulu ya. Nanti anak-anak Ibu simak ya PPT-nya. Iya, Bu. Ya, Bu. Hmm. Bagaimana PPT-nya sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang meningkatkan kedisiplinan dalam diri. Bagaimana anak-anak Ibu sebelumnya sudah ada yang pernah mendengar belum apa itu disiplin? Sudah, Bu. Maiza sudah pernah mendengar kan kata disiplin? Sudah, Bu. Nah, coba menurut Maiza bagaimana itu? Apa itu disiplin menurut Maiza? Tepat waktu, Bu. Benar sekali. Safinatun Naza bagaimana? Iya, Bu. Safinatun Naza pernah mendengar kata disiplin sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Bu. Nah, coba Ibu mau dengar pendapat dari Safinatun Naza, apa itu disiplin? Disiplin itu ketepatan, Bu. Ya, benar sekali. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang meningkatkan kedisiplinan dalam diri. Nah, ini yang pertama ada pengertian kedisiplinan. Coba Ibu mau minta tolong sama anak-anak Ibu untuk membacakan PPT yang tertampilkan di Zoom saat ini. Nah, siapa nih? Bu. Nah, Safinatun Naza bersedia? Iya, Bu. Saya. Inatil Amna bersedia juga ya? Iya, Bu. Ya sudah, nanti slide selanjutnya Inatil Amna yang baca ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, untuk slide pertama silakan kepada Safinatun Naza. Yang pertama, kedisiplinan merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku seseorang yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Dalam proses pendidikan, sangat diperlukan bukan hanya untuk menjaga kondisi suasana belajar dan mengajar berjalan yang dengan lancar, tetapi juga untuk menciptakan pribadi yang kuat bagi setiap peserta didik. Ya, bagus sekali Naza. Terima kasih Naza. Terima kasih, Bu. Ya. Coba untuk slide selanjutnya, tadi Binatil Amna bersedia untuk membaca ya. Iya, Bu. Nah, dipersilahkan kepada Dinatil. Baik, Ibu. Terima kasih. Yang kedua, ada cara meningkatkan kedisiplinan dalam diri. Yang pertama, ada mulailah dari hal kecil. Sesuatu yang besar pasti dimulai dari hal kecil. Kedisiplinan bukan sesuatu yang bisa didapat secara instan. Untuk itu, agar bisa meningkatkan Ada apa Mohon maaf, Dinatil? Oh iya, silakan lanjutkan Dinatil.
Silahkan Dinatil. Kedisiplinan mulailah dari hal sederhana. Kedisiplinan pasti akan meningkatkan jika sering dilatih. Ada apa Dinatil? Kenapa tertawa? Ada yang lucu ya dari PPT-nya? Mungkin Dinatil berhalangan untuk membacanya ya. Apa karena jaringan Dinatil? Coba atau siapa yang boleh Ibu minta tolong? Saya Bu. Mauri, Bu. Maiza Bu. Ya, coba dari Maiza aja dulu. Nanti slide selanjutnya Mauri ya. Oke, Bu. Ya. Silakan Maiza. Cara meningkatkan kedisiplinan dalam diri. Yang pertama, mulailah dari hal kecil. Sesuatu yang besar pasti dimulai dari hal kecil. Kedisiplinan bukan sesuatu yang bisa didapat secara instan. Untuk itu, agar bisa meningkatkan kedisiplinan, mulailah dari hal sederhana. Kedisiplinan pasti akan meningkat jika sehari dilatih. Kedua, tetapkan rutinitas harian. Misalnya kita menargetkan setiap hari bangun pukul 5 pagi. Setelah ditetapkan, lakukan upaya untuk bisa mewujudkan dan menjadikan target tersebut sebagai sebuah kebiasaan. Yang ketiga, fokus pada target jangka panjang. Kenapa target jangka panjang? Karena target jangka panjang adalah sasaran yang tidak bisa diraih dalam waktu dekat. Yang terakhir ada cobalah untuk tidak menunda. Buatlah daftar apa saja yang ingin dicapai dan cobalah untuk mengambil tindakan segera. Baik, terima kasih Maiza sudah membaca. Bagus sekali ya bacaannya. Nah, untuk slide selanjutnya, coba silakan Mauri Satinafila tadi bersedia untuk membaca. Silakan Mauri. Baik, yang kelima itu ada jangan mencari-cari alasan. Jadi meningkatkan kedisiplinan itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Dalam kondisi seperti ini, seseorang akan mudah cenderung dalam mencari-cari alasan. Jadi untuk menghindarinya, mulailah jujur terhadap diri sendiri. Nah, yang selanjutnya keenam ada tepis hal-hal negatif. Jadi dalam melakukan sebuah upaya dan rencana itu, apabila ada pihak lain yang mengatakan bahwa tidak akan mampu mewujudkan rencana tersebut, maka tepislah jika ada yang berkomentar seperti itu. Yang ketujuh ada tahan godaan. Saat mulai melatih kedisiplinan, godaan pasti akan datang. Disitulah akan terlihat sekuat apa niat untuk bisa menjadi sosok yang disiplin. Nah, yang kedelapan itu ada ambil inspirasi dari orang lain. Cari sisi positif yang paling menonjol dari orang lain. Lalu jadikanlah inspirasi yang dapat menambah motivasi dalam meningkatkan kedisiplinan. Nah, yang ke-9 itu ada makan teratur dan bergizi. Jadi akan membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat yang berdampak pada kedisiplinan diri. Dan yang terakhir itu ada rutin berolahraga. Jadi berolahraga juga dapat membantu dalam melatih kedisiplinan diri. Dan dengan berolahraga, maka akan lebih fokus untuk menjaga mental dan energi agar dapat meraih target yang direncanakan. Sudah. Baik, terima kasih Mauri sudah mau membaca PPT-nya. Bagus sekali ya bacaannya Mauri. Nah, untuk slide selanjutnya, siapa yang bersedia membaca PPT-nya? Anak-anak Ibu? Ya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Nanda Eka ya? Ya, Bu. Teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, tolong disimak ya bacaan Nanda Eka supaya nanti mungkin anak-anak Ibu ada yang mau memberikan pendapat atau ada yang ingin bertanya. Jadi tolong semuanya untuk menyimak ya. Baik, Bu. Nah, Kita silakan. mulai, Bu ya. Ya, silakan Nanda Eka. Oke, yang selanjutnya ada C, faktor pendukung kedisiplinan. Jadi yang pertama itu ada faktor internal. Yang pertama minat. Minat adalah keinginan yang besar terhadap. Bu ya, ada yang telepon.
Selanjutnya ada minat. Minat adalah keinginan yang besar terhadap sesuatu. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama faktor lingkungan keluarga. Yang kedua faktor lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya ada faktor lingkungan sekolah. Baik, terima kasih Nandaika sudah mau membaca PPT-nya. Bagus sekali ya bacaannya. Untuk slide selanjutnya, siapa yang bersedia untuk membaca slide PPT-nya? Mau 10 menit lagi. Coba Saliha Nurul Putri, boleh tolong Ibu untuk baca PPT-nya? Boleh, Bu. Ya. Selanjutnya ada manfaat kedisiplinan jika diterapkan dalam kehidupan. Yang pertama itu ada mengajarkan keteraturan. Jadi seseorang akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Yang kedua, tumbuhnya kepedulian, yaitu dengan disiplin membuat seseorang mempunyai integritas. Selain bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik dan mudah. Lalu ada tumbuhnya rasa percaya diri, yaitu sikap ini berkembang ketika seseorang diberi sebuah kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat ia kerjakan sendiri. Lalu tumbuhnya kemandirian, yaitu dengan belajar mandiri, seseorang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, serta dapat mengeksplorasi lingkungan dengan baik. Disiplin adalah bimbingan yang tepat kepada seseorang agar mampu menentukan pilihan yang bijak. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap patuh. Jadi dengan disiplin, seseorang akan menuruti setiap aturan yang ditetapkan atas kemauannya sendiri. Terima kasih. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Saliha sudah membaca PPT-nya. Bagus sekali ya bacaannya. Nah, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk anak-anak Ibu tadi yang sudah membaca PPT-nya. Nah, sekarang siapa yang ingin mengeluarkan pendapatnya tentang meningkatkan kedisiplinan dalam diri? Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya, atau mungkin anak-anak Ibu ada yang kurang mengerti dari PPT yang sudah dibaca oleh teman-teman tadi, PPT yang sudah Ibu tampilkan tadi, boleh ditanyakan? Saya, Bu. Baik, Safina Tunaza, dipersilakan. Sebelumnya mohon maaf ya, Bu, kamera saya agak bermasalah, Bu. Ya, tidak apa-apa, Nazla. Ini suara Nazla sudah jelas. Baiklah, jadi dari pemaparan materi tadi, menurut saya, kedisiplinan dalam diri itu bukan ya, agar hidup kita lebih terarah, lebih tepat waktu, lebih tepat saat mengerjakan sesuatu hal. Dan kedisiplinan sendiri juga akan membantu kita, misal dalam mengerjakan tugas, jadi mempunyai target-target penting gitu, Bu. Ya, bagus sekali Safina Tunaza. Tepuk tangan dulu untuk Safina Tunaza semuanya. Apakah anak-anak Ibu yang lain ada yang ingin mengeluarkan pendapatnya tentang meningkatkan kedisiplinan dalam diri? Apakah anak-anak Ibu sudah merasa bahwa diri kalian sudah disiplin? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Dinatil bagaimana? Belum, Ibu. Nah, jadi ada juga ya faktor-faktor penghambat kedisiplinan. Nah, baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ya membentuk sebuah diskusi kelompok agar nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika anak-anak Ibu sudah berdiskusi dengan teman-teman. Nah, untuk sekarang kita langsung saja bagi kelompok ya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Nah, untuk kelompok 1, anggotanya Saliha Nurul Putri, Mairani Alfianti, Nanda Eka Yusfira, dan Maiza Mulyana. Untuk kelompok 2, anggotanya Putri Rahmawati, Pocut Salsabila, Dea Azura, dan Siti Rahmah. Nah, untuk kelompok 3 ada Rena Yolanda, Liana Syafika, Anissa Rizka Zara, dan Dinatil Amna. Nah, untuk kelompok 4 ada Rahmat Parulian RM, ada Safinatun Naza, ada Sabana Asmi, dan Muhammad Irsyad Zaki. Nah, untuk kelompok 5 ada Muna Salsabila, Rania Rizkia, Mauri Satinafilah, dan Eka Stiana. Nah, sudah tahu siapa saja anggota kelompoknya anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Nah, berikut ini Ibu akan menampilkan sebuah worksheet di mana nanti anak-anak Ibu akan menjawab worksheet yang akan Ibu bagikan nanti. Nah, jadi yang menjawab itu boleh perwakilan dari salah satu dari anggota kelompok kalian ya. Baik, Ibu. Gimana worksheetnya? Bagaimana anak-anak Ibu sudah terlihat jelas belum tampilan dari worksheet yang sudah Ibu bagikan ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Zoom aja Bu sikit. Zoom ya. Nah, waktunya kita sepakati 3-4 menit bagaimana? Boleh? Boleh, Bu. Boleh Bu. Silakan, selamat bekerja sama ya sama anggota kelompoknya. Bu. Ibu tunggu ya 3-4 menit lagi. Semangat.
Bagaimana anak-anak Ibu sudah selesai mengerjakan worksheet-nya? Sudah, Bu. Kelompok saya sudah. Bu. Kelompok saya sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. Ibu nggak panggil dari kelompok 1 duluan ya. Coba perwakilan dari masing-masing anggota kelompok, boleh dari kelompok 5, kelompok 4, 3, 2, atau 1. Silakan ya, siapa yang bersedia. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, coba dari Nanda Eka dulu ya. Nanda Eka perwakilan dari kelompok 1 ya? Iya, Bu, saya kelompok 1. Ya, silakan Nanda Eka. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi kami akan mempresentasikan hasil worksheet yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan menurut kami ya kan. Jadi dengan pertama membuat seperti nota kegiatan apa yang ingin dilakukan pada hari ini, dan apabila kami tidak melakukannya, kami akan memberikan punishment untuk diri kami sendiri. Misalnya seperti belajar pagi 15 menit. Apabila kami tidak melakukan itu, kami harus menambah uang 10.000 dalam hari itu. Misalnya seperti itu. Terus selanjutnya apa saja yang kamu peroleh jika menerapkan disiplin dalam diri. Yang pertama, kita bisa mengatur diri sendiri menjadi lebih baik. Lalu kita bisa mengatur waktu, pemanfaatan waktu lebih maksimal untuk hal-hal yang harus kita kerjakan. Lalu yang selanjutnya itu mendapatkan lebih banyak sisi positif dari kedisiplinan yang telah kita dapatkan. Misalnya menurut kamu adakah faktor-faktor yang mendukung disiplin dalam diri? Seperti lingkungan, Kalau misalnya lingkungan mendukung, pasti juga kita lebih semangat. Misalnya dukungan keluarga, teman-teman, di mana mereka yang ingin yang mau turun tangan atau ikut berpartisipasi ketika kita dalam proses mendisiplinkan diri, misalnya seperti bangun pagi jam 5 gitu, terus dibantuin sama orang tua untuk dibangunin jam 5 gitu. Jadi kita terbiasa dengan bangun pagi. Lalu yang selanjutnya ada, sudahkah kamu menerapkan disiplin dalam diri? Sebutkan contoh penerapan disiplin dalam diri yang sudah kamu lakukan. Jawabannya sudah, namun tidak semuanya. Seperti biasakan sholat tepat waktu atau di awal waktu. Pelan-pelan kita akan menerapkan itu secara perlahan. Demikian Bu jawaban dari kami kelompok 1. Ya, terima kasih Nanda Eka. Bagus sekali ya jawabannya ya. Perwakilan dari kelompok 1 ya tadi. Iya, Bu. Bagus sekali kelompok 1. Nah, selanjutnya siapa nih anak Ibu? Perwakilan dari kelompok berapa yang akan menyampaikan? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 5. Baik, saya Maurisi Pinatila, perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan yang pertama di worksheet yaitu bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan diri menurut kamu. Jadi, cara meningkatkan kedisiplinan menurut kelompok kami, Bu, misalnya kita harus mulai dari hal yang kecil, misalnya kayak buang sampah sembarangan, terus tetapkan rutinitas harian kita harus memanajemenkan waktu, terus kita harus tepis hal-hal yang negatif kayak ditampilin di PPT Ibu tadi. Kalau misalnya yang kedua itu, menurut kamu adakah faktor-faktor yang mendukung disiplin dalam diri? Faktor yang mendukung itu misalnya kita dalam keseharian kita itu kita harus latihan dalam melakukan sesuatu dengan penuh disiplin yang baik dapat dilakukan sejak kita dari kecil. Jadi kita terus-menerus akan menjadikan kita terbiasa dalam melaksanakannya. Jadi dalam hal disiplin itu pada seseorang itu berasal dari pembawaan kita yang kita kembangkan mulai dari kecil sampai dewasa nanti. Kalau misalnya yang ketiga itu apa manfaat yang kamu peroleh jika menerapkan disiplin dalam diri? Manfaat yang dapat diperoleh yaitu dengan kita disiplin, kita akan lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap lingkungan kita, dan kita juga menjadi pribadi yang baik akan lingkungan kita. Terus memudahkan kita untuk mengungkapkan kepekaan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir itu
Sudahkah kamu menerapkan disiplin dalam diri? Sebutkan contoh penerapan disiplin dalam diri yang sudah kamu lakukan. Iya, seperti buang sampah sembarangan, dan misalnya kalau misal lagi berkendaraan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sekian Bu dari kelompok 5. Terima kasih. Ya, terima kasih Mauri yang sudah mewakilkan untuk menjawab dari kelompok 5 tadi ya. Bagus sekali jawaban dari Mauri dan juga teman-teman. Baik, selanjutnya siapa yang bersedia perwakilan dari kelompok berapa yang bersedia untuk menjawab worksheet? Bagaimana kalau kita untuk satu kelompok lagi saja yang akan menjawab worksheet-nya? Karena kita melihat waktu juga ini karena keterbatasan waktu. Jadi kita persingkat lagi jadi satu kelompok lagi, bagaimana, boleh? Boleh, Bu. Nggak ada suara kok. Ya, silakan dari kelompok siapa? Dari kelompok berapa yang ingin menjawab worksheet Ibu? Perwakilan dari kelompok. Ya, Ibu, kami dari kelompok 3 mau menjawab, Bu. ya silakan kelompok 3. Dinatil Amna ya. Kami mau menjawabnya semua, Bu. Dari anggota kelompoknya semua ikut menjawab, Bu. Ya, Boleh, bukan? Boleh Dinatil, silakan. Baik, Bu. Yang pertama, saya akan menjawab yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan diri menurut kamu? Jadi yang pertama itu, kita jangan tunggu motivasi datang. Kita harus melatih disiplin, harus datang dari diri kita sendiri. Yang kedua itu kita harus mulai dari hal yang kecil. Yang ketiga, kita harus tetapkan rutinitas harian. Yang keempat, fokus pada target jangka panjang. Yang kelima, jangan mencari alasan. Yang keenam itu kita harus kayak memikirkan hal-hal yang negatif. Kayak mana? Yang positif gitu, Bu. Kayak yang terapis hal-hal yang negatif gitu, Bu. Mungkin yang kedua akan dijawab oleh anggota kelompok saya, Bu. Dilanjutkan oleh teman-teman saya, Bu. Baik, silakan. Tadi kelompok Dinatil ada Rena Yolanda, Liana Syafika, dan Anissa Rizka ya. Silakan, ya, Bu, siapa selanjutnya? Yang kedua akan dijawab oleh Anissa Rizka Zahra, Bu. Ya, silakan Anissa. Baik, Bu. Jadi yang kedua itu soalnya apa saja manfaat yang kamu peroleh jika menerapkan disiplin dalam diri. Jadi jawabannya itu bisa mengajarkan kita keteraturan. Setelah itu tumbuhnya rasa peduli, itu tumbuhnya rasa percaya diri, dan juga tumbuhnya kemandirian, dan juga menumbuhkan sikap patuh, Bu. Selanjutnya yang ketiga akan dijawab oleh rekan saya. Ya, silahkan. Dari siapa? Liana Syafika, Bu. Ya, silakan Liana. Jadi pertanyaannya faktor-faktor yang mendukung disiplin dalam diri. Faktornya itu ada 2, yaitu faktor internal sama faktor eksternal. Kalau faktor internal tuh ada minat, misal kayak minat tuh keinginan yang besar yang terhadap sesuatu. Terus yang kedua motivasi. Terus ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu yaitu faktor dari lingkungan keluarga, faktor dari lingkungan masyarakat, sama faktor lingkungan dari sekolah. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Liana. Untuk selanjutnya berarti tinggal Rena Yolanda ya anggota kelompoknya. Silakan kepada Rena. Jadi pertanyaannya, sudahkah kamu menerapkan disiplin dalam diri? Sebutkan menerapkan disiplin dalam diri yang sudah kamu lakukan. Jadi yang pertama itu saya datang ke sekolah tepat waktu, terus tidak juga mengerjakan tugasnya itu tepat waktu.
dan juga makan teratur supaya tetap menjaga kesehatan dan juga. Baik, terima kasih jawabannya dari kelompok 3 tadi ada Dinatil Amna, Anissa Ariska, Liana Syafika, dan Rena Yolanda. Nah, jadi mengingat keterbatasan waktu kita, tadi kan kita kesepakatannya 30 menit, dan ini sepertinya sudah lebih dari 30 menit ya. Nah, jadi Ibu ingin memberikan penguatan dulu terlebih dahulu. Tadi bagus sekali ya semua jawaban-jawaban dari anak-anak Ibu. Tepuk tangan dulu semuanya untuk anak-anak Ibu. Terima kasih yang sudah mau berpartisipasi tadi untuk menjawab worksheet Ibu ya, anak-anak Ibu semuanya. Mohon maaf karena mengingat keterbatasan waktu kita, jadi nggak semua kelompok dapat menjawabnya. Tapi semoga pendapat-pendapat anak-anak Ibu ini sama semuanya tentang meningkatkan kedisiplinan dalam diri. Nah, jadi tadi kita sudah membaca sesuai dengan PPT yang mengenai pengertian kedisiplinan, di mana kedisiplinan ini merupakan suatu kondisi yang tercipta dan juga terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku seseorang untuk menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, dan juga ketertiban. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya ini tadi kan sudah ada 10 cara meningkatkan disiplin dalam diri. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu semuanya dapat menerapkan cara-cara meningkatkan kedisiplinan dalam diri yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kemudian dengan kita meningkatkan disiplin dalam diri, tentunya ada faktor-faktor yang harus mendukung agar tercapainya rasa kedisiplinan dalam diri yang ingin kita terapkan. Nah, seperti tadi ada faktor internalnya ada minat dan kemudian ada motivasi juga, karena apabila kita memiliki motivasi dalam diri, pastinya kita adanya dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, berawalnya itu dari minat, jadi kita harus mempunyai minat baru timbullah motivasi. Nah, untuk faktor eksternalnya itu tentunya harus ada dukungan dari keluarga dan juga dukungan dari masyarakat agar timbulnya kita rasa ingin untuk meningkatkan disiplin dalam diri. Nah, ketika kita mempelajari menerapkan rasa kedisiplinan dalam diri, adapun manfaat yang diperoleh itu kita dapat mengajarkan keteraturan, tumbuhnya rasa kepedulian, tumbuhnya rasa percaya diri, dan juga timbulnya rasa kemandirian dalam diri kita. Nah, sekian penguatan yang dapat Ibu berikan. Bagaimana anak-anak Ibu semuanya, apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari penjelasan Ibu sebelumnya? Atau sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas, Ibu mohon untuk satu orang anggota kelompok tadi, atau boleh siapa saja yang mau menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang meningkatkan kedisiplinan dalam diri. Siapa yang bersedia ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Yes. Kepada Sapina Tunaza dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi kedisiplinan diri itu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku. Kemudian cara meningkatkan kedisiplinan dalam diri yaitu yang pertama mulai dari hal kecil, kemudian tetapkan rutinitas harian, fokus pada target jangka panjang, kemudian coba untuk tidak menunda-nunda, jangan mencari alasan, kemudian tahan godaan, ambil inspirasi dari orang lain, makan teratur dan bergizi, kemudian berolahraga. Dan ada faktor pendukung pada kedisiplinan yaitu ada 2, yang pertama internal dan juga eksternal. Internal yaitu dari dalam diri kita sendiri, yang eksternal dari lingkungan, masyarakat, lingkungan sekolah. Kemudian ada manfaat dari kedisiplinan yaitu mengajarkan keteraturan, tumbuhnya kepedulian, tumbuhnya rasa percaya diri, tumbuhnya kemandirian, menumbuhkan sikap patuh. Itu saja Bu dari saya. Baik, terima kasih Sapina Tunaza sudah mau menyimpulkan tentang materi kegiatan kita hari ini, yaitu mengenai meningkatkan kedisiplinan dalam diri. Nah, baik, berakhirlah kegiatan kita pada hari ini, maka
kita ucapkan tadi saat sebelum memulai kegiatan kita berdoa, maka selesai kegiatan kita mengucapkan alhamdulillah. Yuk sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya, bagus sekali ya anak-anak Ibu. Ibu harap semoga dengan kita mempelajari materi meningkatkan kedisiplinan dalam diri, kita menjadi orang-orang yang memiliki rasa kedisiplinan kita terapkan dalam diri agar kita mampu menjadi orang yang percaya diri nantinya, akan menjadi orang yang mandiri nantinya ya. Anak-anak Ibu bagaimana? Sudah jelas ya berarti semuanya? Jelas, Bu. Kelas, Bu. Baik, terima kasih semuanya pada anak-anak Ibu yang sudah mau berpartisipasi di layanan bimbingan klasikal Ibu pada hari ini. Apabila Ibu ada salah kata atau ada penyampaian dari Ibu yang kurang jelas, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, izin lift ya Bu. Baik, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.